Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas ibadah kita, menambah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang indah kita ucapkan kepada Allah kecuali hanya sebuah pengharapan. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan menjadi ibadah makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur semuanya, dan bahkan semua takdir kita sudah Allah tentukan. Di saat kita berada di rahim ibu kita, 4 bulan usia di rahim ibu kita, maka semua takdir sudah Allah tentukan. Semua takdir yang untuk diri kita sudah Allah catat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah merintahkan kita itu menjadi orang baik ataupun menjadi orang tidak baik, kehidupan kita bahagia ataupun juga tidak bahagia, maka Allah sudah menentukannya. Inilah yang kita sebut dengan takdir. Dan takdir setiap manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang tahu. Takdir Allah berikan kepada manusia tidak ada yang mengerti. Dan takdir Allah ini sifatnya umum. Ketika manusia akan dilahirkan, maka disitulah Allah menentukan takdirnya. Akan tetapi ada qada setelahnya, qada yang Allah tentukan kepada setiap hamba, yang mana akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun itu akan ditentukan qadanya pada setiap diri hamba, yang mana Allah menentukannya di setiap malam Lailatul Qadri. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, berjuang bagaimana caranya di bulan Ramadan itu kita bisa mendapatkan satu malam yang istimewa tersebut, yang mana di malam itu Allah mengatur ulang kembali takdir kita dalam 1 tahun berikutnya. Apabila kita ingin mengharapkan takdir yang baik, maka berjuanglah kita di malam Lailatul Qadar tersebut untuk bisa meminta kepada Allah diberikan takdir yang kita inginkan, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun berikutnya. Dan Nabi kita, Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sudah ditentukan sebagai penghuni surga, dijamin masuk surga. Tetapi beliau ingin takdirnya pun juga ditentukan untuk masuk surga, dirubah per tahun untuk masuk surga, dan beliau berjuang untuk mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar, dan beliau sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita yang belum dapat jaminan apapun, ketika melewati malam Lailatul Qadar, kita lebih memilih tidur dibandingkan untuk menghadap kepada Allah. Seolah-olah kita sudah merasa orang yang paling soleh, seolah-olah kita sudah merasa orang yang paling baik dengan sholat kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan segala ibadah kita. Sedangkan Nabi kita dijamin masuk surga, beliau berjuang untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan ternyata salah satu keistimewaannya Allah berikan malam tersebut. Dan di samping itu, Bapak Ibu, ketika seorang muslim berjuang
untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di situ ada sebuah keyakinan bahwasanya Allah sedang mengawasi seorang hamba. Dan Allah mengerti siapa yang beribadah di malam itu dan siapa yang tidak. Siapa yang bangun di malam itu dan kemudian maksimalkan ibadahnya, Allah mengerti. Itulah yang disebut dengan sifat dan jiwa muraqabatullah. Kita merasa Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang mengawasi kita 24 jam dan perhatikan apa yang kita lakukan. Maka muraqabah ini Bapak Ibu adalah hasil dari bulan Ramadan, hasil dari kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang berhasil bulan Ramadannya, maka muraqabah ini luar biasa. Dia meyakini dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, Allah sedang mengawasinya. Pernah Nabi Muhammad SAW di hadis yang masyhur pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Wahai Rasulullah, apa artinya ihsan? Dan ihsan itu kata Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah, meyakini engkau melihat Allah. Apabila kamu tidak mampu meyakini bisa melihat Allah, yakinilah Allah sedang mengawasimu. Pengawasan ini Bapak Ibu, Masya Allah, inilah tingkat tertinggi muraqabah. Tingkat tertinggi muraqabah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan berjalan berhati-hati di dunia ini. Setiap dia berjalan, setiap dia bertindak, berhati-hati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sedang mengawasinya, Allah sedang mengawasi kita. Pantaslah Nabi kita mengatakan di dalam riwayat Ibnu Hibban dan derajatnya hasan. Apa kata Rasulullah? Asyirkul khafi, syirik asghar, syirik halus itu adalah an yuqimar rajul, berdirinya seorang laki-laki, yusalli fayuzayyinu salatahu, dia berdiri dan melaksanakan salat dan menghiasi salatnya. Kenapa dia menghiasi salatnya? Lima yara min nazrir rajulin, karena dia melihat ada orang yang sedang memperhatikan dirinya. Ketika ada seorang yang sedang melakukan ibadah Bapak Ibu, termasuk kita di dalamnya, kemudian kita melakukan infak, melakukan ibadah, sholat, melakukan zikir, melakukan baca Al-Quran dan sebagainya, kok ada perasaan orang lain memperhatikan kita, kemudian diperindah ibadahnya, itulah namanya orang yang tidak sadar Allah sedang mengawasinya. Dan dia merasa dengan ibadah seperti itu nilainya besar di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan seolah-olah dia merasa ini merupakan pahala yang besar, padahal dengan dia meyakini orang lain melihatnya dan dia perbagus ibadahnya, hilanglah sedikit demi sedikit pahala yang dia raih. Dan itu membuktikan orang tersebut tidak yakin Allah sedang mengawasinya. Bapak Ibu, kita ini kepengen dipuji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita senang disanjung. Kalau ada orang memuji kita, rasanya puas. Apa yang kita lakukan rasanya bahagia luar biasa. Tapi ingat ya, orang-orang yang senang dipuji dengan apa yang dia lakukan, maka jiwa dan sifat muraqabahnya sedikit demi sedikit hilang. Karena setiap seorang muslim punya ya sifat Allah selalu mengawasinya, maka apapun yang dia lakukan itu dia tidak pernah mempedulikan pandangan orang lain. Walaupun orang lain tidak melihatnya, apabila dia beribadah kepada Allah, yang diharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi kita menyampaikan segala ibadah yang sunnah itu yang terbaik ya sendiri. Segala ibadah yang sunnah itu yang terbaik dalam kondisi orang lain tidak tahu. Ibadah yang sifatnya ya nafilah, yang bukan wajib, yang teristimewa itu lakukan di tempat yang sepi, orang lain tidak mengetahuinya. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu kita bercerita kepada orang lain. Dan sekarang ini Bapak Ibu, ibadah kita tidak membekas kepada hati kita. Apa sebabnya? Setiap kita beribadah selalu diupdate status. Ya, setiap kita ibadah di HP kita ada. Setiap kita melakukan ketaatan muncul di statusnya dan dipamerkan kepada orang lain dan bahkan diperlihatkan kepada orang lain. Dan inilah
mulai penyakit itu datang Bapak Ibu, dicemaskan, kita merasa ibadah kita banyak, ibadah kita luar biasa, ternyata nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan para ulama mengatakan nisyanu ruqyatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Lupakanlah perhatian manusia, kata para ulama. Ya, lupakanlah perhatian manusia dan jangan ingat, jangan pedulikan perhatian manusia, konsenlah kita kepada ya perhatian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang konsen dengan perhatian Allah, dengan pandangan Allah, maka ibadahnya akan terhindar dari riya, ibadahnya akan ikhlas dan ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang kecil Bapak Ibu kecuali dilakukan dengan ikhlas, dengan pahala yang sangat besar. Tidak ada pahala yang besar, tidak ada ibadah yang besar ketika dilakukan dengan mengharapkan pandangan orang lain akan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati ini Bapak Ibu melatih kita untuk meyakini Allah sedang mengawasi kita. Lakukanlah ibadah untuk diri kita sendiri, lakukanlah ibadah karena Allah. Jangan kita lakukan ibadah karena mengharapkan perhatian orang lain, karena syaitan ataupun juga iblis akan menggoda kita sebagai korin yang ada di samping kita, membisikkan ke telinga kita untuk selalu kita memamerkan ibadah kita, memperlihatkan ketaatan kita kepada orang lain, karena mereka berharap ibadahnya akeh, ibadahnya banyak, pahalanya tidak ada. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas beribadah kepadanya, sehingga ibadah kita yang sedikit ini bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, innahu samii'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.